wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, perkenalkan saya Marniani Barasi, NBI 1462300. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas klasifikasi. Di sini saya berikan judul klasifikasi harmonisasi negatif pada data klaim kesehatan. Oke, di sini saya menggunakan algoritma random forest. Pada video ini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan proses pembacaan data, pelatihan model, hingga evaluasi hasilnya menggunakan Google Colab. Di sini saya sudah membuka halaman Google Colab dan saya juga sudah membuat kodenya terlebih dahulu tadi. Nanti saya langsung aja menjelaskan bagian-bagian dari kode ini. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan kode import pandas ini. Di sini saya gunakan kodenya untuk mengimpor library yang diperlukan. Nah, di sini ada pandas, fungsi pandas. Di sini digunakan untuk memanipulasi data. Kemudian sklearn di sini juga untuk melatih model klasifikasi. Lalu Google Colab sendiri digunakan untuk mengupload file. Di sini saya akan upload filenya nanti. Dan Matplotlib serta Seaborn ini untuk menampilkan grafik. Nah, di sini yang ada di hasil akhirnya nanti. Jadi fungsi Matplotlib ini untuk menampilkan grafiknya nanti. Oke, pada langkah selanjutnya saya akan mengupload file. Nah, di sini sudah saya upload terlebih dahulu tadi ya. Dari ini sudah ada datanya yang diberikan di soal dan sudah langsung saya upload. Nah, di sini dari datanya ada beberapa kolom. Ini terdiri dari ID, ada kode dokter, hingga harmonisasi negatifnya nanti. Kemudian setelah diupload, di sini saya memuat data. Nah, di sini setelah saya memuat data menggunakan fungsi read Excel dari pandas. Ini saya menggunakan fungsi ini. Fungsi read Excel. Nah, yang dibacakannya di sini ini judulnya, file yang sudah saya upload tadi. Untuk kolom utamanya sendiri saya pilih 3 kolom saja, yaitu rawat inap, naik kelas, dan harmonisasi negatif. Nah, sebagai target di sini atau sebagai target klasifikasi saya pilihkan harmonisasi negatif dan rawat inap serta naik kelas. Di sini saya gunakan menjadi fitur atau inputnya. Oke, selanjutnya ini ada tahap yang keempat. Dari banyaknya kolom, maksudnya dari banyaknya data yang saya pilih, saya ingin menampilkan 5 data utama saja dulu. Hasilnya ini. Nah, di sini saya menggunakan df head. Nah, ini print contoh data, print df head. Kemudian
Untuk mengecek apakah data nilai kosong, di sini saya menggunakan df.is0.sum. Nah, ini pengecekan ini sangat penting dilakukan untuk memastikan apakah ada data yang hilang atau data dapat mengganggu pelatihan model. Nah, ini setelah saya run, di sini sudah ditampilkan ada 5 data utama. Missing value rawat inap 0, naik kelas 0, harmonisasi negatif 0. Nah, ini di tab-nya integer 64. Selanjutnya, nah di sini saya melakukan split data. Pada langkah ini, saya memisahkan data menjadi 2 bagian. Nah, ini yang pertama data latih dan data uji. Di sini saya menggunakan fungsi train test split. Nah, ini. Nah, komposisinya di sini saya menggunakan 70% untuk pelatihan data dan 30% untuk pengujian. Saya coba run. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian untuk melatih model klasifikasi saya menggunakan algoritma random forest classifier. Di sini saya menggunakan fungsi ini. Oke, ini estimasinya. Ini 100. Ini stepnya random. Ada 42 dan class weight-nya balance. Nah, kenapa balance? Karena jumlah data kelas 0 dan 1 tidak seimbang. Jadi di sini balance maksudnya bobot kelasnya diseimbangkan. Jadi modelnya tidak akan condong memprediksi ke satu sisi saja. Dan diharapkan dengan menggunakan fungsi ini dapat mendeteksi kedua jenis klaim dengan lebih adil. Selanjutnya, ini pada langkah ini untuk menampilkan ini hasil laporannya, laporan classification-nya. Nah, saya melakukan evaluasi terhadap hasil prediksi pada hasil uji. Ini dia. Saya menggunakan klasifikasi report. Nah, ini fungsinya classification report dan confusion matrix. Nah, classification report ini untuk melihat metrik seperti precision, ada recall, ada F1 score dan supportnya. Inilah kegunaan dari fungsi classification reportnya untuk menampilkan hasil data dari precisionnya, dari recallnya, F1 score dan support. Nah, pada hasil awal menunjukkan bahwa sebelumnya model hanya memprediksi satu kelas. Oke. Nah, setelah menambahkan penyeimbang, model dapat mengenali kedua kelas dengan lebih baik. Nah, di sini sudah saya buat confusion matrix-nya. Nah, ini untuk melihat distribusi prediksi benar atau salah. Kemudian ini yang terakhir, ini grafik dari
confusion matrixnya, hasil dari ini tadi, ini saya muat dalam bentuk grafik. Nah, ini tujuannya untuk memperjelas hasil evaluasi. Jadi grafik ini mempermudah dalam membaca prediksi benar dan salah. Dimana di sini saya sudah membuat 2 warna, ada 4 warna. Untuk yang lebih terang ini, yang lebih gelap, menunjukkan frekuensi yang lebih tinggi. Ini dari nilainya 3641. Nah, dari grafik ini dapat membantu untuk mempresentasikan hasil evaluasi secara visualisasi dan intuitif. Oke, dari data ini sudah saya buat. Ini contoh datanya. Ini dari data yang sudah saya upload. Saya hanya mengambil beberapa data saja. Ini 5 data. Di sini rawat inap 0, naik kelas 0, harmonisasi negatif 0. Jadi saya simpulkan bahwa dataset harmonisasi klaim dapat diklasifikasikan menggunakan metode machine learning. Kemudian random forest sendiri cukup efektif dalam menangani data kategorikal dan tidak seimbang. Kemudian evaluasi dengan confusion matrix dan confusion reportnya memberikan gambaran performa secara menyeluruh. Ini tampilannya. Ini menampilkan precision, recall, advance score, dan supportnya. Jadi random forest sangat cocok untuk menangani data kategorikal dan tidak seimbang. Jadi demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.